Ya, trias secara sederhana adalah proses memilah dan memilih pasien yang datang ke instalasi gawat darurat sesuai dengan tingkat kegawat daruratannya. IGD memang harus ada trias karena pasien yang datang ke UGD itu dari mulai yang gejalanya ringan sampai yang memang berat, yang benar-benar gawat darurat. Kalau seandainya tidak dilakukan trias, maka potensi layanan akan tidak optimal. Nah, dengan adanya trias, pasien dipilah dan dipilih sesuai dengan tingkat kedaruratannya, dan itu pun menentukan mana yang harus ditangani dahulu. Tentu dilihat dari tingkat kegawat daruratannya. Beda halnya dengan yang di poliklinik mau berobat, dia bisa ngantri untuk di pendaftaran. Tapi kalau di UGD memang harus ada trias karena memang tadi kasusnya sangat beragam dari yang ringan sampai yang berat, sehingga harus ada pemilahan dan pemilihan sekali lagi sesuai dengan tingkat kedaruratannya, dan itu menentukan siapa yang ditangani dahulu. Tentu yang gawat dahulu yang ditangani. Umumnya di emergency rumah sakit yang ada di Indonesia itu menganut 4 warna trias. Dari mulai hijau itu kasus yang relatif tanda kutip ringan, yang kuning yang kasus sedang, yang merah itu yang berat, yang gawat darurat, sama yang hitam. Yang hitam itu yang sudah meninggal. Nah, dari hasil trias itulah yang nanti menentukan mana yang akan didahulukan. Tentu ketika trias sehari-hari yang kita dahulukan yang merah, yang kuning berikutnya, baru yang hijau yang terakhir, atau yang hitam yang meninggal yang terakhir. Jadi ini betul-betul kembali lagi untuk safety pasien. Intinya bukan yang datang dahulu yang dilayani dahulu, tidak, tapi yang gawat darurat yang kita dahulukan. Itu kurang lebih contoh-contoh trias yang ada di rumah sakit di negara kita. Sobat RSPP, saat sobat berobat ke emergensi, jangan pernah merasa bahwa layanan di emergensi mendahulukan pasien lainnya. Yakinlah bahwa layanan emergensi tergantung dari hasil trias yang didapat oleh petugas emergensi tersebut. Sobat RSPP, emergency RSPP siap melayani sobat semua 24 jam. Salam sehat.